Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gisnawira. Saya adalah salah seorang guru di SDN 003 Pauh Angit, Kecamatan Panian, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, saat ini saya juga sedang menempuh studi Magister Pedagogi di Universitas Lancang Kuning. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis yang diampu oleh Ibu Dr. Erwina Sari, STP MSc. Adapun judul video reflektif yang saya angkat adalah Praktik Baik Membangun Karakter Siswa di SDN 003 Pauh Angit, menanamkan nilai-nilai moral melalui pembiasaan bermakna. Melalui video ini, saya ingin membagikan pengalaman nyata dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, penuh makna, dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Semoga video ini dapat menjadikan inspirasi sekaligus kontribusi kecil dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar, khususnya di lingkungan tempat saya mengajar. Di tengah arus globalisasi dan derasnya pengaruh budaya luar, pendidikan karakter menjadi pilar penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. Di SDN 003 Pauh Angit, kami menyadari bahwa tanggung jawab membentuk karakter siswa tidak hanya terletak pada materi pelajaran, tetapi juga melalui pembiasaan nilai-nilai luhur dalam keseharian sekolah. Sebagai guru, saya menyadari bahwa pendidikan karakter harus dirancang secara terstruktur, berkesinambungan, dan menyentuh aspek kesadaran moral peserta didik. Praktik baik yang kami lakukan di sekolah berangkat dari keyakinan bahwa tindakan yang baik harus lahir dari kesadaran batin, bukan sekedar kepatuhan eksternal. Prinsip ini sejalan dengan filsafat moral Immanuel Kant yang menekankan bahwa tindakan moral bernilai ketika didasarkan pada nilai-nilai baik dan kewajiban yang disadari secara rasional. Oleh karena itu, video ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kami menanamkan nilai-nilai karakter siswa melalui pembiasaan harian yang berlandaskan nilai-nilai idealisme tersebut. Menghadapi anak-anak usia sekolah dasar di era digital bukanlah tugas yang ringan. Banyak dari mereka terpapar teknologi sejak dini, memiliki konsentrasi yang pendek, serta menunjukkan kecenderungan meniru perilaku dari media sosial. Selain itu, latar belakang keluarga yang beragam turut mempengaruhi sikap dan kebiasaan yang mereka bawa ke lingkungan sekolah. Tantangan utama kami adalah bagaimana mengarahkan mereka untuk tidak hanya berperilaku baik saat diawasi, tetapi juga memiliki kesadaran bertindak benar karena mengerti dan menghargai nilai moral itu sendiri. Untuk menjawab tantangan tersebut, SDN 003 Pauh Angit merancang rutinitas harian yang bermuatan karakter, dimulai sejak siswa memasuki lingkungan sekolah pukul 07.15 waktu Indonesia Barat setiap hari. Siswa dilibatkan dalam kegiatan tematik yang berbeda, namun saling berkaitan dalam pembentukan sikap dan kepribadian. Yang mana hari Senin biasanya diisi dengan upacara bendera. Kegiatan ini melatih kedisiplinan, tanggung jawab, serta nasionalisme. Hari Selasa diisi dengan English Day. Siswa dibiasakan menggunakan bahasa Inggris dalam aktivitas sederhana. Ini menumbuhkan keberanian, rasa percaya diri, serta keterbukaan terhadap budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Hari Rabu diisi dengan literasi. Setiap minggu, siswa secara bergiliran antar kelas akan menampilkan literasi dengan durasi 10-15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Baik itu puisi, berbalas pantun, drama, bercerita, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan literasi. Hari Kamis, yaitu Kamis Bersih, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan ini membentuk kesadaran siswa untuk peduli pada lingkungan, serta menanamkan nilai gotong royong dan cinta kebersihan. Hari Jumat biasanya dilakukan
IMTAK, yaitu iman dan takwa. Diisi dengan kegiatan keagamaan yang membentuk ketundukan spiritual dan keikhlasan dalam beribadah. Disinilah siswa dididik agar memiliki hubungan moral yang kokoh dengan Tuhannya, bukan sekedar ritual semata. Kemudian hari Sabtu, senam sehat. Senam bersama membentuk kebiasaan hidup sehat, kerjasama, dan kegembiraan. Nilai positif dan semangat menjadi bagian dari pembentukan karakter positif. Di samping kegiatan tersebut, sekolah juga mengatur kunjungan perpustakaan secara bergiliran pada jam istirahat kedua setiap harinya, yaitu hari Senin diisi oleh kelas 6 bersama wali kelasnya, hari Selasa kelas 5 bersama wali kelasnya, hari Rabu kelas 4 bersama wali kelasnya, hari Kamis kelas 3 bersama wali kelasnya, hari Jumat kelas 2 bersama wali kelasnya, dan hari Sabtu kelas 1 bersama wali kelasnya. Kegiatan ini memberikan ruang bagi siswa untuk mencintai buku dan belajar mandiri. Mereka dilatih mengelola waktu, mematuhi aturan kunjungan, dan memiliki bacaan yang sesuai. Kami menyadari bahwa pembiasaan akan kehilangan makna jika tidak dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, setiap kegiatan kami lengkapi dengan refleksi bersama, diskusi nilai, teladan yang nyata bagi guru. Ini penting agar siswa tidak hanya melakukan karena harus, tetapi melakukan karena mengerti. Pendekatan ini sejalan dengan idealismekan, karakter dibangun bukan hanya dengan hukuman dan hadiah semata, tetapi dengan membimbing siswa mengenali nilai-nilai kebaikan sebagai kewajiban moral yang layak dijalani. Sebagai seorang guru, saya merefleksikan bahwa perubahan karakter tidak hanya terjadi dalam satu malam, namun melalui ketekunan, keteladanan, dan pembiasaan yang bermakna, pelan-pelan nilai-nilai luhur akan tertanam kuat dalam diri siswa. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang bertindak dengan kesadaran, berpikir sebelum bertindak, dan memiliki kompas moral yang kuat. Saya merekomendasikan agar sekolah-sekolah terus mengembangkan program pembentukan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan harian. Dengan melibatkan semua elemen sekolah, prinsip idealisme moral dapat menjadikan fondasi yang kokoh. Karena ia mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan prinsip ini, siswa bukan hanya menjadi murid yang baik di sekolah, tetapi juga warga masyarakat yang bermoral di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.